Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, Losa mau ajak anak-anak, ayo semuanya pasti sudah mandi ya? Sudah segar kan? Pasti sudah segar. Nah, kita bertemu lagi di persekutuan sekolah minggu kita ini. Ayo anak-anak, coba kalau ada mama, papa di samping kiri kanannya, coba katakan shalom mama, shalom papa, shalom kakak, adik, selamat hari minggu. Coba katakan demikian. Kalau Lose, shalom anak-anak, selamat hari minggu. Ya, bagus. Itu dia baru anak Tuhan. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu yuk. Kita mau mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur karena sepanjang malam Tuhan sudah menemani kami di dalam tidur. Terima kasih Tuhan karena kami bisa bangun kembali dan menghirup udara segar di pagi hari ini. Sekarang kami mau puji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bernyanyi bersama-sama. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Tahukah anak-anak sepanjang malam sudah dipelihara? Sudah, itu karena kasihnya Tuhan. Dalam, 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 lebar, 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 tinggi, 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 tinggi sekali. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita bangkit berdiri.
Semangat ya, besar sekali kasih-Nya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Siapa yang disayangi Yesus? Papa, Mama, Kakak, adik, kamu, dan jangan lupa saya. Yuk kita nyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semuanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nanti tunjuk ya papa, mama, kakak atau adik yang ada di rumah. Yuk sama-sama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Nah, ayo kita mau bermain satu buah permainan ya. Ayo sekarang kita mau bermain. Kita coba bermain jadi pendek. Sekarang kita mau bermain tinggi. Iya, siapa yang merasa gemuk? Siapa yang merasa kurus? Ayo. Nah, sekali lagi ya, kita memerankan permainan. Ayo kita menjadi orang yang pendek. Ayo sekarang tinggi. Sekarang ayo berbadan besar, berbadan kecil. Iya, itu dia. Big or small, short and tall, semuanya disayang Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
yang dibawakan oleh Lose Elsa. Iya anak-anak, tadi sudah bernyanyi bersama-sama Lose Rebecca. Sekarang waktunya kita untuk membahas cerita Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membahas sebuah cerita Alkitab yang menjelaskan bagaimana luar biasanya perlindungan-Mu bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan berkatilah kami, bimbing hati kami agar dapat terus mau mengenal tentang Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini Lose mau bertanya tentang gambar ini ya. Ada yang ingat nggak ya? Ini gambarnya tentang apa? Ini cerita ini Lose kasih clue ya. Cerita ini pernah diceritakan oleh Lose Rebecca berapa minggu yang lalu. Pokoknya beberapa minggu yang lalu Lose Rebecca pernah ceritakan. Nah, di sini ada anak kecil, anak bayi ya. Ini anak bayinya ditaruh di keranjang. Ada yang ingat nggak nama anak bayi ini siapa ya? Siapa ya namanya ya? Ayo, ada yang ingat nggak? Siapa? Iya bener, namanya Musa ya. Musa. Jadi Musa ini, nah kalau Musa itu ada yang tahu nggak arti nama Musa itu apa? Ada yang ingat nggak arti nama Musa? Kenapa ya dikasih nama Musa ya? Artinya apa ya? Artinya di apa yuk? Diambil dari air. Jadi karena Musa ini ditemukan di air, jadi dia dikasih nama Musa. Nah, yang menemukannya itu siapa? Yang cantik ini loh. Ingat nggak yang menemukan ini siapa ini? Seorang apa dia ya? Kira-kira ya? Apa yuk? Seorang putri, bener. Nah, putri ini kira-kira putri apa ya? Lihat bajunya. Wah, bajunya ada garis-garis. Ini cantik sekali putrinya. Ini putri dari Mesir ya, betul. Ini adalah putri Mesir. Dia menemukan Musa. Ini putri Mesir ini sedang mandi. Ini kira-kira, nah coba lihat di sini. Ini nih pelayan-pelayannya putrinya ya. Ini pelayannya, ini putrinya. Nah, yang satu orang ngintip ini, yang ada cewek ngintip ini kira-kira siapa ya? Ayo coba tebak. Siapa ini ayo? Ini cewek ini masih ada hubungannya sama Musa, Lose kasih tahu. Kira-kira ada yang inget nggak ini siapa? Coba ditebak. Ini adalah siapa? Iya, ini adalah kakaknya Musa ya. Kakaknya Musa yang bernama siapa? Tadi ada yang udah jawab? Mika, bukan Mika. Siapa yuk namanya? Miriam ya. Jadi ini adalah Miriam, kakaknya Musa ya. Miriam ini yang taruh Musa di air ini supaya hanyut dan ditemukan oleh putri. Kira-kira kenapa ya? Si Miriam kok tega ya? Dia tega nih kirim Musa ini di air ini ya. Kira-kira kenapa ya Miriam mau melakukan itu ya? Ada yang bisa tebak nggak? Kenapa ya Miriam mau melakukan ini ya? Karena apa ya? Karena jadi ceritanya begini. Nah, anak-anak lihat siapa ini? Ini Raja Firaun ya. Jadi ini Raja Firaun yang baru. Wah, lihat rupanya enggak? Dia lagi senyum atau lagi marah? Kayaknya ini lagi marah ya.
Jadi Raja Firaun itu marah sama bangsa Israel. Kenapa dia marah ya? Ada yang ingat nggak? Ya, jadi Raja Firaun itu marah karena bangsa Israel itu makin banyak jumlahnya. Jadi jumlahnya bangsa Israel itu lebih banyak daripada bangsa Mesir. Padahal bangsa Israel itu sedang menetap di Mesir. Jumlahnya makin banyak, terus makin banyak. Melihat ini Raja Mesir marah, Firaun marah. Dia menyuruh anak buahnya memerintahkan, itu suruh bangsa Israel itu bekerja. Suruh mereka bekerja keras supaya jumlah mereka tidak bertambah banyak. Jadi bangsa Israel disuruh jadi budak. Budak itu yang disuruh bekerja keras tapi dikasih upah yang sedikit. Nah, itu yang disebut budak ya. Nah, jadi bangsa Israel disuruh bekerja terus keras supaya jumlahnya tidak makin bertambah. Tapi ternyata makin banyak pekerjaan yang dikasih, bangsa Israel makin bertambah jumlahnya. Melihat ini Raja Firaun makin marah dia. Akhirnya dia memerintahkan hal yang lain. Dia mengumpulkan para bidan. Bidan itu orang-orang yang membantu untuk melahirkan ya. Dia kumpulkan para bidan terus dia menyuruh supaya mereka membunuh anak-anak bangsa Israel yang laki-laki. Jadi kalau ada perempuan bangsa Israel yang melahirkan, terus lahir anaknya laki-laki, mau dibunuh sama Firaun. Dia memerintahkan itu semuanya ya. Tapi ternyata Allah masih menyertai bangsa Israel, dan bidan-bidannya itu ternyata orang-orang yang takut Allah. Jadi ketika wanita-wanita bangsa Israel udah hamil terus melahirkan, anak-anaknya tidak dibunuh, dia disembunyikan. Jadi waktu Firaun tanya, kalian udah bunuh atau belum anak-anaknya itu? Bidan-bidannya bilang, aduh Raja, itu wanita-wanita Israel itu kuat sekali dia sudah melahirkan duluan sebelum kita sampai mau membantu mereka. Kuat mereka Raja, kita nggak bisa bunuh anaknya jadinya. Raja Firaun akhirnya bingung deh ya, mau gimana lagi caranya. Nah, di sisi lain ternyata ada ibu bangsa Israel yang bernama Yokebed. Nah, Yokebed ini adalah ibu yang tadi, anaknya yang tadi di awal cerita lo kasih tahu siapa namanya? Musa. Iya. Jadi Yokebed ini adalah ibu dari Musa. Nah, kayak tadi kan Raja Firaun ini kan masih marah-marah dia masih mau bunuh ini anak-anak laki-laki bangsa Israel. Nah, Yokebed ini, ibunya Musa ini, dia sembunyikan Musa. Awalnya Musa bisa disembunyikan, tapi kan kalau Musanya makin besar makin sulit disembunyikan ya. Akhirnya Yokebed ini bersama anak perempuan yang bernama siapa tadi kakaknya Musa? Miriam. Mereka buat rencana. Mereka mau menaruh bayi Musa di dalam keranjang dan ditaruh di aliran sungai pada sore hari. Kenapa ya sore hari ya? Kenapa nggak malam-malam aja ya? Atau siang-siang aja ya? Ada yang ingat nggak kenapa? Karena kalau sore putri Firaun itu sedang mandi. Nah, jadi ditaruhnya itu waktu sore supaya nanti bayinya Musa ini bisa ditemukan oleh putri Firaun. Nah, akhirnya Miriam dia membawa bayi Musa, ditaruh di keranjang, ditaruh di aliran sungai. Ini halnya bahaya nggak ya? Anak bayi belum bisa jalan, terus ditaruh di keranjang, terus sungainya itu ada alirannya lagi. Sungainya itu airnya nggak diam, tapi dia ada alirannya. Jadi bisa memberikan bahaya sebenarnya sama bayi Musa yang masih bayi, yang belum bisa melakukan apa-apa selain nangis. Cuma bisa nangis ya, bayi Musa tuh cuma bisa nangis aja. Tapi di sini Allah melindungi. Nah, tadi yang di sini lo kasih lihat gambarnya. Nah, di dalam keranjang ini bayi Musanya ditaruh, terus ditutupin kain supaya tidak terlihat ya. Ditutupin kain, wah pasti bayi Musa kegelapan dia karena ditutupin kain. Terus dibiarin mengikuti arus sungai supaya nanti sampai ke
ke putri Firaun. Di sini kita lihat waktu sedang mengalami hal yang itu di luar dari kendalinya Musa, Musa yang masih bayi tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Allah tetap melindungi Musa. Ya, di sini kita bisa melihat Musa mau menceritakan lagi kepada anak-anak semua bagaimana perlindungan Tuhan begitu luar biasa terhadap kita semuanya. Saat ini kita sedang mengalami pandemi ya, masih mengalami COVID ya, ada virus yang belum bisa disembuhkan hingga saat ini. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan, coba dihitung berapa bulan sudah terjadi. Sudah lama ya, sudah lebih dari 3 bulan, udah lebih 4 bulan, dan kita nggak tahu ini berakhirnya kapan. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi di sini kita mau belajar seperti bayi Musa yang tidak tahu apa-apa di dalam keranjang yang gelap. Tuhan melindungi dia. Begitu juga dengan kita. Mungkin saat ini ada papa kita yang sedang tidak bekerja, ada mama kita juga yang tidak bekerja, terus kita juga tidak bisa sekolah, anak-anak di rumah nggak bisa sekolah. Tapi di sini Tuhan selalu menyertai kita seperti Tuhan melindungi Musa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita semuanya. Kita cukup percaya dan mengimani perlindungan Tuhan. Ya anak-anak ya. Oke, itu cerita yang Luse mau sampaikan hari ini. Untuk ayat hafalan minggu depan, Luse ambil dari Nahum 1 ayat 7a. Oke? Nahum 1 ayat 7a. Luse bacakan dulu ya, nanti kita ulang sama-sama. Nahum 1 ayat 7a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya, sekali lagi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi yang kesusahan. Nah, dari ayat Nahum ini kita juga lihat bahwa Tuhan itu adalah tempat kita berlindung ketika kita mengalami kesusahan. Anak-anak, Luse mau nanti anak-anak semua menghafalkan ayat ini ya. Ini ayat yang luar biasa dari Nahum 1 ayat 7a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi yang kesusahan. Ya, mari sekarang kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa ya. Nanti setelah doa kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Kita kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kami sadar sekarang kami berada di keadaan yang sulit untuk kami terka dan sulit untuk kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan mengenai perlindungan-Mu terhadap bayi Musa ini dapat terus kami ingat dan dapat terus kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami. Itulah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita beraktivitas. Cari tahu yuk. Siapa yang kenal aku? Siapa yang mengetahui namaku? Ya, aku Firaun, Raja Mesir. Aku sedang marah. Kalian tahu mengapa aku marah? Akan kuberitahu. Aku marah kepada bangsa Israel. Mereka mengapa terlalu banyak daripada bangsa Mesir.
Aku punya rencana. Aku mau melakukan sesuatu. Siapa yang tahu apa ideku? Baiklah, aku akan memberitahu. Aku punya ide. Aku mau membunuh semua anak laki-laki bangsa Israel. Karena mereka itu terlalu banyak. Aku akan memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh mereka semuanya. Anakku sayang, maafkan ibu. Hai anak-anak sekolah minggu. Tahukah kalian siapa aku? Aku adalah ibu bayi ini. Ada yang tahu namaku? Namaku adalah Yokebed. Aku adalah kakak bayi ini. Ada yang tahu namaku? Baiklah, aku akan memberitahukan. Aku adalah Miriam, kakak perempuan dari bayi ini. Kalian tahu mengapa kami membiarkan dia di dalam keranjang? Kami terpaksa membiarkan adik kami ini di dalam keranjang agar dia tidak dibunuh oleh Firaun. Kasihan adikku, dia harus kami sembunyikan, kami hanyutkan di sungai. Lihatlah sang bayi ini, dia sendirian. Aduh, kasihan. Apakah bayi ini bisa selamat ya? Siapakah teman bayi ini? Aduh, siapa ya? Pasti Tuhan menemani dia. Apakah anak bayi ini bisa selamatkah? Pasti selamat ya anak-anak, karena Tuhan menyertai dia, menemani dia sepanjang ada di aliran sungai. Wah, benar kan anak-anak? Lihat bayi itu, dia ditemukan oleh siapa ya? Ya, dia ditemukan oleh seorang putri, yaitu Putri Firaun. Putri Firaun belum tahu nama sang bayi. Siapa ya nama bayi itu? Putri Firaun memberi nama bayi itu adalah Musa. Apa ya artinya Musa? Artinya yang diambil dari air. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nah, sekarang Loso mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita, yaitu ada Gisel dan Maxwell. Kiranya Tuhan memberkati kalian sehingga kalian tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Ayo, Loso mau angkatkan doa untuk Maxwell dan Gisel. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menambahkan 1 tahun usia Maxwell dan Gisel. Kiranya kedua anak kami ini menjadi anak yang tetap setia dan bertumbuh imannya, menjadi anak Tuhan yang taat atas perintah Tuhan, tidak takut dalam banyak hal, tetapi meletakkan semua perkaranya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang sudah mendampingi Maxwell dan Gisel.
biarlah orang tua juga bisa tetap setia di dalam Tuhan. Ini doa kami angkatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi persekutuan yang akan datang. Shalom.